Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yang berjudul Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Masa Orde Baru. A. Kehidupan politik masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Dan pada masa kepemimpinannya, Soeharto banyak mengeluarkan kebijakan politik yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap negara kita. Kebijakan politik yang dikeluarkan terdiri dari kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. 1. Kebijakan politik dalam negeri. Yang termasuk contoh dari kebijakan politik dalam negeri adalah A. Pelaksanaan pemilu tahun 1971. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah mengambil keputusan agar dalam suatu pemilihan, pejabat pemerintah harus berpihak kepada satu partai, yaitu Partai Golkar atau golongan karya, dan tidak boleh berpihak kepada partai lain. Alasannya karena pada Partai Golkar itu dianggap partai yang memiliki kekuatan, sehingga mengakibatkan Partai Golkar itu memenangkan pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Yang kedua, masih contoh dari kebijakan politik dalam negeri, yaitu pembentukan Kabinet Pembangunan atau Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. Kabinet pertama yang dibentuk pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru adalah Kabinet Ampera. Tugas dari kabinet ini adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk melakukan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera yaitu memperbaiki sandang dan pangan anak, menyelenggarakan pemilu dalam batas waktu yang sudah ditetapkan, yaitu setiap tanggal 5 Juli 1968, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional, melanjutkan perjuangan anti penjajahan dan kolonialisme dalam segala bentuk. C. Atau yang ketiga, masih contoh dari kebijakan politik dalam negeri, yaitu penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru terjadi penyederhanaan atau penyusutan partai politik dengan tujuan agar pemerintah lebih mudah mengatur kewenangan atau kekuasaan. Penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru dibagi menjadi dua partai. Dan selain dari dua partai, yaitu terdiri dari Partai Golongan Karya. Partai yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, merupakan gabungan dari Partai Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, dan Partai Solidaritas Islam Indonesia atau PSII. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Dan selain partai yang dua itu adalah golongan karya. D. Dwi fungsi ABRI atau dua tugas ABRI. Pada masa Orde Baru, ABRI memiliki dua peran atau dua tugas. Yang pertama, ABRI berperan sebagai kekuatan pertahanan keamanan, dan ABRI bertugas atau berperan sebagai kekuatan sosial politik. Kalau dia sebagai kekuatan pertahanan keamanan,
itu ABRI diarahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Sedangkan kalau ABRI bertugas sebagai kekuatan sosial politik, maksudnya ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau disingkat P4. Pada masa Orde Baru, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan politik luar negeri. Yang termasuk contoh dari kebijakan politik luar negeri ada dua. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Agustus 1965, karena terjadi konfrontasi atau konflik dengan Malaysia, yang pada saat itu Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan ini berdampak bagi Indonesia, karena Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional, sehingga Indonesia mengalami kesulitan ekonomi dan politik. Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa Orde Baru untuk luar negeri dengan kembali memasukkan Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 karena banyak peran PBB untuk Indonesia. Misalnya, mengembalikan Irian Barat ke bagian Republik Indonesia. Yang kedua, memperkuat kerjasama. Untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga, pemerintah RI melakukan beberapa upaya. Di antaranya yang pertama, Indonesia ikut serta dalam pembentukan ASEAN, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, atau kalau di bahasa Inggris kan itu Association of South Asian Nations. Sehingga Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, selain Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Berarti negara pendiri ASEAN itu terdiri atas negara Indonesia, negara Thailand, negara Malaysia, negara Singapura, dan negara Filipina. Yang kedua, cara Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara luar, yaitu Indonesia ikut ambil bagian dalam konferensi tingkat tinggi non-blok. Selanjutnya, Indonesia berperan serta dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Indonesia ikut serta dalam berbagai organisasi internasional seperti APEC, OPEC, dan lainnya. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah 1. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun Repelita ini dengan tujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang pangan. Repelita ini dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Repelita yang pertama yaitu pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Repelita ini menitik beratkan pada sandang, pangan, papan, dan perluasan lapangan kerja. Repelita yang kedua pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Repelita yang kedua ini menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita yang ketiga pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita yang ketiga ini menekankan pada trilogi pembangunan dengan menggunakan ajas pemerataan, yaitu
Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang ketiga, pemerataan kesempatan dalam bekerja dan berusaha. Dan yang keempat adalah pemerataan memperoleh keadilan. Yang keempat, Repelita keempat pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Repelita keempat ini menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita kelima pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Repelita kelima ini menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita ke-6 dimulai pada tahun 1994. Repelita ini berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, revolusi hijau. Revolusi hijau adalah perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional menuju ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian dilakukan 4 usaha pokok. Yang pertama, intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari pemilihan dan penggunaan bibit unggul, pemupukan yang cukup, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, teknik penanaman yang baik. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Yang ketiga atau C, diversifikasi, yaitu keanekaragaman usaha tani. Yang keempat atau D, rehabilitasi atau pemulihan sumber daya pertanian yang sudah kritis. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi dari sistem dan struktur politik ekonomi masa Orde Baru. Jika ada pertanyaan, silahkan dibuat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.